maka kewajiban kita mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan kita bercerai-berai. Niscaya akan membuat kita lemah, timbul rasa takut, hilang kekuatan kita. Rabbuna berfirman dalam kitabnya yang mulia, surat Al-Anfal ayat 46. Wa ati'u Allah wa rasulahu. Taatilah Allah dan Rasulnya. Ini asasnya, dasarnya. Wala tanaza'u. Jangan kamu berselisih yang mengakibatkan kamu fatafshalu, lemah, timbul rasa takut. Wa tadhhab rihukum, maka hilanglah kekuatan kamu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka hadis-hadis tentang jihad perlu diangkat, dibacakan. Salah satunya tadi, man mata walam yaqzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Jihad ada 3 tadi, dengan harta, dengan diri, dengan lisan. Kaum muslimin di dunia saat ini umumnya berperang dengan mereka dengan harta dan lisannya. Saudara-saudara kita yang di sana yang berperang dengan fisik, nah itu harus dibantu. Membantu kaum muslimin, tidak boleh diam. Dosa kita. Karena dibantai setiap hari. Ini perang mungkin akan berlangsung. Yahudi bilang lanjut, terus perang. Dia menutupi rasa takutnya itu. Benyamin dan kawan-kawannya menutupi rasa takutnya. Dia sudah gentar. Orang-orang itu tidak punya iman. Tidak ada harapan. Sama sekali tidak ada harapan. Harapan mereka itu musnah. Harta yang mereka infakkan, apa kata Allah? Summa takunu alaihim hasaratan. Kemudian akan menjadi penyesalan mereka karena tidak berhasil. Yakinlah akan firman Allah ini. Jika kita memiliki keimanan yang kuat, tawakal, kepercayaan, Allah katakan, harta yang mereka infakkan, fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasaratan. Hasaratan, penyesalan, karena mereka tidak berhasil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kaum muslimin dikuasai semua oleh orang-orang kufar. Tidak. Itu doa Nabi yang diijabahkan Allah. Doa Nabi SAW yang diijabahkan Allah. Biar bagaimana mereka menguasai, pasti mereka akan dikalahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma yuqlabun, kemudian mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Orang-orang yang menginfakkan harta itu dari orang-orang kufar untuk membinasakan kaum muslimin, mencegah kebenaran, mencegah manusia, menghalangi kebenaran, menghalangi manusia dari jalan Allah, ingin memadamkan cahaya Allah. Kalau mereka masih hidup, maka mereka menyaksikan kekalahan dan penyesalan yang luar biasa. Kalau mereka mati, apa kata Allah? Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu ketika mati dan nanti pada hari kiamat, ila jahannam yuhsyarun, kepada jahannam mereka dikumpulkan semuanya. Ini pemberitahuan
kepada kaum muslimin dan langsung kabar gembira. Maka kaum muslimin harus bersemangat. Kalau dalam hal ini kaum muslimin dapat meraih pahala-pahala yang besar. Perang. Ini kita berperang sekarang. Yang bisa kita lakukan dengan harta, membantu, menginfakkan. Alhamdulillah, kaum muslimin di Indonesia dari yang tinggi sampai yang bawah, dari presiden sampai rakyat bawah, menginfakkan hartanya, kirim ke sana, ke Palestina, dan nanti akan dikirim lagi relawan-relawan, para dokter dan lain sebagainya. Itu semua bi amwalikum. Sebagian lagi menjelaskan boikot produk ini Yahudi dan orang-orang yang membantu Yahudi, karena mereka saling membantu satu dengan yang lain. Kita pun harus demikian. Orang-orang mukmin Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan harta-harta mereka, ini disebut lagi dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka fi sabilillah, di jalan Allah. An-niyah as-salihah dan sadiqah. Kita harus punya niat yang benar, yang baik. Walladzina awaw wa nasaru, orang yang melindungi, orang-orang yang melindungi dan membantu menolong, ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka itu adalah sebagian mereka terhadap sebagian yang lain adalah penolong. Kita membantu, melindungi, menolong saudara kita. Demikian juga mereka Yahudi dan para sekutunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir sebagian mereka terhadap sebagian yang lain aulia, saling menolong, saling menjadi wali, saling membantu, saling melindungi dengan harta diri dan lisan. Lihat mereka berteriak. Yahudi kan berbuat demikian karena membela diri. Ini omong kosong. Akal licik, busuknya Yahudi. Kita tahu persis. Karena Rabbuna Allah, Rabbul Arshil Azim, memberitahukan kepada kita siapa Yahudi sebenarnya. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu. Ini dia. Jika kamu tidak melakukannya, saling membantu satu dengan yang lain, menginfakkan harta kamu, berjihad dengan harta, dengan diri dan seterusnya, membantu dan menolong, saling satu sama lain saling menolong, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Illa taf'aluhu, jika kamu tidak melakukannya, takun fitnatun, pertama akan terjadi fitnah, kerusakan, kekacauan fil ardi, di muka bumi, wa fasadun kabir, kerusakan yang besar, yang meluas.
Mari, apa yang bisa kita perbuat? Ini jihad, ini saatnya. Ini kita lagi jihad, perang. Bukan main-main. Karena kita ini satu jasad. Nabi yang mengumpamakan kita satu jasad. Kita dengan saudara-saudara kita. Terakhir, hati-hati ikhwan, ada sebagian manusia yang menyebarkan kekacauan fitnah agar terjadi pecah belah di antara kita, khususnya salafiyin. Orang ini tidak diketahui dari mana, majhul, tidak ada ilmu, jahil. Jangan didengarkan, matikan suaranya, jangan didengarkan, jangan duduk di majelis. Ya, menyebarkan fitnah, mengganggu, melemahkan semangat kaum muslimin dan tidak punya ilmu. Kalau ada sebagian pelajar yang berbicara tentang itu, maka pelajar itu bukan bagiannya untuk berbicara seperti itu. Ada orang-orang yang ahli ini yang akan berbicara. Begitulah, ya, saya dengar ada suara-suara yang tidak patut disuarakan saat ini. Nah, ini sebagian dari kaum Ruwaibidah. Sebagian mungkin dari pelajar yang bersemangat, tapi bukan bagiannya untuk berbicara masalah ini. Bukan ahlinya. Serahkan kepada ahlinya. Kalau tidak diserahkan, maka akan terjadi kerusakan dan hilang amanah. Dan itu tanda-tanda hari kiamat.